2012 di Korea Selatan. Film ini bergenre action and crime, menceritakan tentang keseruan aksi pencurian barang antik oleh sekelompok pencuri handal. Tidak lepas dari unsur plot twist yang tidak terduga, menjadikan film ini sangat menarik untuk dibahas. Tanpa banyak basa-basi, skuilah masuk ke dalam filmnya. Kalau kamu suka dengan video ini, langsung aja padamkan tombol subscribe-nya. Karena banyak tokoh penting di film ini, aku akan samarkan namanya agar mudah untuk diingat. Wanita yang satu ini bernama Yeni. Keahliannya adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan kelincahan. Salah satunya adalah memanjat gedung dengan tali. Dan pria ini bernama Dion. Dia adalah operator tali yang digunakan memanjat oleh Yeni. Selain itu, dia juga ahli dalam analisa lokasi target pencurian. Kalau ibu-ibu ini bernama Yuni. Dia ahli acting. Lah, untuk apa acting? Tujuannya adalah untuk pengecoh agar para korbannya tidak curiga dan memperkecil resiko rekan timnya saat mencuri. Lanjut ke om-om satu ini yang bernama Bondan. Dia adalah ketua dari kelompok pencuri ini yang kita sebut saja Matkor alias maling dari Korea. Dia ini sebagai perencana aksi pencurian dan dia juga ahli dalam membobol berangkas. Terakhir, seorang tante muda bernama Siti. Siti ini dulunya adalah partner Bondan dalam aksi pencurian. Tetapi sayang sekali dia sempat tersandung kasus yang menyebabkan dirinya dipenjara. Sekarang dia sudah bebas dan kembali lagi dalam dunia permalingan. Kalau soal keahliannya, sama seperti Bondan, yaitu membobol berangkas. Tetapi dia lebih expert lagi. Lanjut ke dalam aksi pencurian, mereka mendapatkan sebuah proyek besar yaitu mencuri sebuah barang antik bernama air mata matahari dari seorang bos kasino bernama Tiffany. Nah, yang menarik di sini adalah aksi pencuriannya dilakukan di sebuah kasino milik Tiffany di Hong Kong. Dan mereka juga bekerja sama dengan kelompok maling dari Hong Kong yang kita sebut saja Matkong. Jadi ini adalah kolaborasi maling dari dua negara. Mereka diantaranya adalah Aceng, Tongfang, Afui, dan Lingling. Di sini aku tidak akan menjelaskan detail seperti pengenalan tokoh pertama tadi, agar tidak kepanjangan. Intinya keahlian mereka adalah maling. Suatu saat mereka berkumpul di sebuah warung ciu untuk membahas pencurian ini. Orang yang mengumpulkan mereka sekaligus memimpin mereka adalah seseorang bernama Ma Chao. Intinya di sini Ma Chao meyakinkan mereka bahwa pencurian ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Dan soal bagaimana menjual barang curian tersebut tidak perlu dikhawatirkan, karena dia memiliki banyak relasi penadah dari berbagai negara, dan dia akan menjualnya kepada seorang bos mafia bernama Ahong. Tetapi saat pertemuan, tampak Bondan tidak suka bekerja sama dengan Ma Chao, dan Ma Chao juga tidak suka dengan keberadaan Tante Siti di situ. Sampai-sampai mereka beradu pendapat dan terjadilah perkelahian. Di balik rencana pencurian ini, seperti ada sesuatu yang aneh di antara Ma Chao, Bondan, dan Siti. Apakah itu? Nanti kita akan ketahui bersama. Setelah itu, Ma Chao mempertemukan mereka dengan seorang tante-tante yang ternyata adalah saudara tiri dari Tiffany. Tampaknya dia kenal dekat dengan Ma Chao, sampai mau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mencuri barang antik milik Tiffany. Beberapa info penting itu adalah berlian air mata matahari berada pada kamar Tiffany di lantai 30. Ada dua berangkas di kamar tersebut, tetapi tidak diketahui secara pasti berlian itu ada di berangkas yang mana. Yang membuat aksi ini sulit dilakukan adalah karena di setiap sudut lantai 30 terdapat kamera termal yang selalu diawasi. Selain itu, pintu diamankan dengan medan magnet dari dalam. Dan itu hanya bisa dibuka oleh Tiffany, karena Tiffany pernah melakukan operasi jantung, dan jantungnya dipasang alat pacu yang tersinkronisasi dengan sistem keamanan. Kita akan flashback sebentar tentang Bondan, Tante Siti, dan Ma Chao yang tadi sempat kita singgung. Jadi ternyata tidak hanya Siti dan Bondan yang dulu menjadi partner maling, melainkan ada juga Ma Chao. Di sini tampak Ma Chao dan Siti saling jatuh cinta, bahkan sempat-sempatnya mereka nananina saat sedang mencuri setumpuk batangan emas. Tetapi naas, setelah itu Ma Chao terjatuh saat akan dinaikkan menggunakan tali oleh Bondan. Pada awalnya mereka panik, tetapi semua itu berubah menjadi kekesalan. Karena setelah peristiwa itu, Ma Chao menghilang dan tidak pernah menghubungi mereka kembali. Padahal, Ma Chao lah yang membawa tumpukan emas hasil curian tadi. Dan mereka beranggapan bahwa Ma Chao sudah memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi.
Terjawab sudah apa yang terjadi di antara mereka. Setelah kejadian di masa lalu itu, hubungan Bondan dan Siti semakin dekat. Bahkan mereka juga berniatan mengkhianati Macao dan yang lainnya. Jadi mereka memesan sebuah replika berlian air mata matahari untuk nantinya ditukar dengan yang asli setelah berhasil dicuri. Tetapi rencana mereka ini terdengar oleh Yeni yang diam-diam menguping pembicaraan mereka. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam perencanaan aksi pencuriannya. Pertama-tama yang dibutuhkan adalah tata letak lantai dan rute patroli staf. Ini jelas diserahkan kepada Dion. Yeni seperti biasa, dia akan melakukan panjat-memanjat dan dia bertugas untuk membuka pintu kamar Tiffany. Dongfang dan Yuni akan berjudi dengan Tiffany. Tidak lain adalah untuk mengalihkan perhatiannya agar dia tidak kembali ke kamarnya saat aksi pencurian sedang dilakukan. Afui dan Aceng bertugas untuk mengurus sistem keamanan di gedung. Tetapi mereka membutuhkan senjata, dan ternyata itu sudah diurus oleh Macao. Macao telah bekerja sama dengan seorang pelayan untuk menyeludupkan senjata ke dalam kasino. Sedangkan Bondan, Siti, dan Lingling nantinya akan membobol berangkas di kamar Tiffany. Dan sebelum itu, mereka harus banyak berlatih membobol berangkas. Di sini tampak Lingling sangat ahli dalam membobol berangkas. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata dia adalah seorang polisi. Saat ini dia hanya menyamar sebagai pencuri, dan dia mempunyai tugas untuk menangkap Macao serta bos mafia bernama Ahong. Tetapi di samping itu semua, sebenarnya kelompok Matkor dan Matkong tidak percaya dengan proyek besar dari Macao ini. Mereka beranggapan bahwa proyek ini akan gagal, dan kelompok Matkong yang diketuai oleh Dongfang memutuskan untuk mencuri uang Tiffany saja. Begitu pula dengan Siti dan Bondan. Mereka akan berkhianat, seperti rencana semula mereka, membeli sebuah replika air mata matahari untuk nantinya ditukar dengan yang asli. Langsung saja kita masuk ke adegan pencuriannya. Dimulai dengan Yeni yang memanjat gedung untuk masuk ke kamar Tiffany melalui jendela. Dan tentunya Dion menjadi operator tali tersebut. Yuni dan Dongfang menyibukkan Tiffany dengan berjudi. Di sini Macao memberikan pengarahan dari luar, karena dia di blacklist oleh kasino. Aceng dan Afui yang sudah mendapatkan senjata yang sudah diseludupkan pelayan, lalu bergegas menuju ruang keamanan. Mereka menodongkan pistol dan mematikan CCTV, serta sistem keamanan lainnya. Setelah tepat berada di depan jendela kamar Tiffany, Yeni langsung melubangi kaca tersebut dan masuk. Lalu dia menggunakan alat untuk membuka pengunci pintu. Kalau dari luar, memang hanya Tiffany yang bisa membukanya. Tetapi kalau dari dalam, ada cara untuk mengakalinya, yaitu dengan alat ini. Sedangkan Bondan, Siti, dan Lingling yang bertugas untuk membobol berangkas. Di tempat lain, ada penjaga yang menyadari ada yang tidak beres di ruang keamanan, dan mereka melaporkannya kepada polisi. Terdapat 2 berangkas yang harus mereka buka, karena mereka tidak tahu berliannya ada di berangkas yang mana. Siti dan Bondan bisa membuka berangkas tersebut dengan lancar, karena mereka sudah ahli di bidang ini. Tetapi, berlian yang dicari tidak ditemukan. Lalu, hal yang tidak terduga terjadi, karena di berangkas satunya yang dibuka oleh Lingling, ternyata juga tidak terdapat berlian itu. Setelah itu diperlihatkan seorang bapak pelayan tua sedang membuka suatu berangkas, dan di dalam berangkas yang dia buka tersebut terdapat berlian air mata matahari. Lalu semua anggota Matkor dan Matkong mendapatkan pesan dari Macao yang berbunyi, "Lupakan berliannya, aku akan bertemu dengan Ahong sendiri." Jelas mereka semua kaget, mereka merasa sudah dimanfaatkan oleh Macao selama ini. Dan bisa kita ambil kesimpulan bahwa bapak pelayan itu adalah Macao yang sedang menyamsi berlian tersebut di Busan, Korea Selatan. Tetapi gerak-geriknya ini diawasi oleh polisi yang sedang menyamar. Lalu diperlihatkan, kepolisian Korea Selatan bekerja sama dengan kepolisian Hong Kong. Tidak lain adalah untuk menangkap Macao dan sekaligus meringkus bos mafia Ahong. Singkat cerita, Bondan dan kawan-kawan sudah menemukan keberadaan partner Macao. Sebut saja Tante Aming. Mereka mengancam akan membunuh anjing milik Aming kalau tidak mau menginfokan di mana Macao akan bertransaksi. Karena Aming sangat mencintai anjingnya, akhirnya dia mau memberikan informasi. Macao melakukan transaksi di salah satu kamar rusun. Lalu disusul oleh Bondan beserta kawan-kawan yang akan mencuri berlian tadi. Mereka berpura-pura sebagai teknisi yang sedang memperbaiki lift. Saat Macao keluar dari rusun, mereka mulai melancarkan aksinya.
Siti bisa masuk ke kamar Macao dengan mudah. Itu karena dia ahli membobol berangkas, apalagi hanya sebuah pintu. Tetapi tanpa disangka-sangka, ternyata di luar rusun polisi sudah mengawasi Macao. Polisi menunggu momen yang tepat, yaitu saat Bos Ahong sudah datang agar mereka semua bisa diringkus. Di tempat lain, Tante Aming mengajak Macao untuk bertemu di sebuah kafe. Di sini dia diberi tugas untuk mencari informasi di mana berlian itu diletakkan. Tetapi di sini Macao malah curhat. Dari pembicaraan tersebut, kebenaran mulai terungkap. Ngomong-ngomong, di sini Aming menggunakan alat di telinganya. Jadi semua yang diucapkan oleh Macao dapat didengar oleh Bondan dan kawan-kawan. Ternyata dahulu saat mencuri emas dan dia terjatuh, kakinya mengalami cedera dan dia harus merangkak di saluran pembuangan selama berhari-hari. Tetapi saat dia berhasil pulang, dia melihat Siti dan Bondan sedang nananina. Melihat hal itu, Macao menjadi baper dan dia merasa sudah dihianati. Itulah mengapa dirinya memilih membawa kabur saja emas tersebut. Macao juga berkata bahwa tali kawat itu adalah pekerjaan Bondan, dan peristiwa yang membuatnya terjatuh itu pasti juga ulah Bondan. Mendengar hal itu, Siti kaget dan langsung menanyakannya kepada Bondan. Apakah benar dia memotong tali kawat tersebut? Bondan tidak bisa menjawab dengan tegas, dan Siti yakin bahwa itu adalah ulahnya. Setelah itu, terlihat adegan flashback, di mana Bondan memotong tali yang akan digunakan oleh Macao. Berarti benar, Bondan adalah pelakunya. Akhirnya Siti ngambek dan membatalkan rencana untuk mengambil berlian tersebut. Padahal di dalam ruangan dia sudah menemukannya. Dan apesnya lagi, aksi nguping pembicaraan ini diketahui oleh Macao. Macao pun jadi tahu kalau Yeni, Bondan, dan Siti akan mencuri berlian air mata matahari miliknya. Lalu dia bergegas untuk pulang. Beralih ke sisi Yeni, dia harus manjat-memanjat untuk masuk ke dalam kamar Macao, karena pintunya sudah ditutup kembali oleh Siti. Lalu sesampainya di kamar, dia bingung mencari letak berlian tersebut. Sayang sekali saat sudah menemukannya, tiba-tiba Bos Ahong, anak buahnya, dan Macao datang. Yeni pun langsung masuk ke saluran pembuangan udara agar tidak ketahuan. Setelah itu, hal yang tak terduga terjadi. Saat berlian dicek, ternyata itu adalah berlian yang palsu. Bos Ahong yang merasa ditipu menjadi marah besar dan akhirnya mengerahkan anak buahnya untuk memburu Macao. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Terlihat si Macao ini sangat ahli dalam melarikan diri. Mungkin ini karena dia sudah terbiasa mencuri. Bahkan dia berhasil melarikan diri sampai ke pelabuhan. Dan Bos Ahong masih saja mengejarnya. Tetapi sayang sekali, di sini Ling Ling menyusul dan langsung melumpuhkan Bos Ahong. Sementara Macao berhasil lolos. Lalu, di mana berlian itu berada? Berlian itu sekarang ada di tangan Yeni. Jadi sebenarnya sebelum Bos Ahong serta anak buahnya datang, dia sudah menukar berlian tersebut dengan yang palsu. Ingat kan, saat Siti dan Bondan membeli replika berlian palsu untuk menipu Macao? Ternyata Yeni yang mendengarkan hal tersebut juga ikut memesan replika berlian, dan replika itulah yang didapatkan oleh Bos Ahong. Jelas dia akan menjualnya untuk kepentingan pribadi. Tidak akan dia bagi terutama kepada Bondan, yang sudah lebih dulu berniatan untuk menipu. Beralih ke sisi Siti, dia kembali ke markasnya yang dulu, dan dia berkemas untuk pergi. Tetapi saat dia akan membuka bagasi mobil dengan kuncinya, ternyata tidak bisa. Dan dia teringat dengan kunci yang dia temukan di pergelangan tangannya dulu. Dia mencoba membukanya dengan kunci tersebut dan ternyata bisa. Lalu di dalam bagasi, berisikan tumpukan batangan emas yang dulu dicuri bersama Macao dan Bondan. Fix, ini adalah ulah Macao, dan Macao benar-benar mencintainya. Setelah itu adegan memperlihatkan Yeni sedang berada di kolam renang suatu hotel. Dan tiba-tiba datanglah Siti entah dari mana. Siti tahu bahwa berlian itu dibawa oleh Yeni, dan dia menawarkan untuk dijual kepada seorang pria kenalannya. Yeni pun sangat senang mendengar hal tersebut. Tetapi tak lama kemudian, Siti mendapatkan telepon dari Macao, dan dia kaget karena ternyata Macao juga sedang berada di hotel tersebut. Di sini Macao berkata, "Aku nanti akan menelponmu lagi. Aku punya satu hal terakhir untuk dicuri." Tidak lain adalah berlian air mata matahari di kamar hotel Yeni. Dan film selesai.